Hanya raungan keras yang terdengar di langit, dan sesosok tubuh agung berdiri di antara langit dan bumi, dan jatuh dalam sekejap. Itu adalah Dewa Xifang. Suara nyaringnya bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama, langsung menyebar ke seluruh Anyu Mansion, menarik perhatian banyak orang dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berani melepaskan aura datasemen yang begitu mengerikan di Anyu Mansion? Apakah kamu ingin mati? Di Anyu Mansion, kesadaran mengerikan memenuhi udara, dan mereka semua berkumpul. Ketika mereka melihat bahwa sumber pergerakannya adalah tempat gelap di dalam Anyu Mansion berada, dan orang yang berbicara adalah Dewa Xifang, mereka semua terkejut satu demi satu. Bukankah Dewa Xifang duduk di perbatasan Anyu Mansion? Kapan dia kembali? Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, Dewa Xifang perlahan jatuh dari langit. Di belakangnya, Tuan Muda Xifang dan Dewa Perang Kuno mengikuti dari dekat dan mendarat di luar tanah gelap. Haha, ini Xifang dan kamu di sini. Kapan kamu kembali? Melihat pengunjung itu, ekspresi marah di wajah Tuan Istana Anyu menghilang seketika, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Qin Chen, hati-hati. Orang ini adalah Dewa Xifang, ayah dari Tuan Muda Xifang. Dia adalah salah satu master transenden terbaik di Anyu Mansion. Kultivasinya telah mencapai transenden tingkat kedua. Dia berada di urutan kedua setelah ayahku. Ucap Fang Muling mendekati Qin Chen dan berbisik. Dewa Xifang. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, ekspresinya tenang, tapi hatinya diam-diam menakjubkan. Jika itu adalah master transenden tingkat pertama, bahkan Qin Chen, yang berada di puncak tingkat pertama, tidak akan takut, tetapi master transenden tingkat kedua masih menjadi ancaman kuat bagi Qin Chen sekarang. Ia tidak berani meremehkan siapapun yang melampaui level 2. Mereka yang bisa mencapai titik ini adalah yang terbaik di alam semesta, dengan kekuatan luar biasa. Hahaha, saudaraku, aku tidak melewatkan kehidupan baikmu kan? Setelah aku mendengar tentang keponakan Muling, aku menangani urusan militer dan bergegas kembali secepatnya. Keluarga Tuoba dan klan kegelapan. Klan terlalu berisik, beraninya mereka menyerang keponakan Muling. Saudaraku, jangan khawatir. Saat aku kembali ke perbatasan, aku akan segera memerintahkan pengawal Xifang untuk melancarkan serangan terhadap keluarga Tuoba dan klan kegelapan, agar mereka tahu akhir dari menyinggung Anyu Mansionku. Kata Dewa Xifang penuh dengan niat membunuh dan memiliki semangat juang. Semangat juang yang mengerikan membangkitkan formasi di tanah gelap, yang segera menghasilkan raungan yang keras. Serangkaian cahaya formasi menghantam tubuh Dewa Xifang, hanya memercik dengan cahaya cemerlang, tetapi tidak melukainya sama sekali. Di Anyu Mansion, Dewa Xifang ditempatkan di perbatasan dan memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Di antara mereka, bawahan langsungnya, pengawal Xifang, adalah yang terkuat dan terkenal di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Xifang, kamu punya hati. Ucap Tuan Istana Anyu mengangguk. Dewa Xifang tersenyum, lalu matanya tertuju pada Fang Muling, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, hari ini kamu ingin membuka tempat gelap, apakah karena keponakan Muling akan menerobos alam transenden? Setelah keponakan Muling memasuki tempat gelap, dan saya pikir sepertinya saya akan memiliki sosok transenden lain di Anyu Mansion, dan itu memuaskan. Penguasa Istana Anyu tersenyum dan berkata, Linger hanya ingin mencobanya. Mengenai apakah dia bisa menerobos, saya masih belum tahu. Ini tidak salah. Keadaan transenden itu luar biasa. Bagaimana hal itu bisa dicapai dengan begitu mudah? Dengan bakat keponakan Muling, seharusnya mudah untuk menembus transenden. Ucap Dewa Xifang berkata sambil tersenyum, dan kemudian matanya tertuju pada Qin Chen di samping Fang Muling. Dan alisnya tiba-tiba berkerut, saudaraku, tempat kegelapan itu adalah area terlarang Anyu Mansion. Bagaimana orang luar bisa berada di sini, di area terlarang Anyu Mansion? Mendengar ini, Lord Dangmo dan manajer Li terkejut. Apakah Dewa Xifang tiba-tiba bergegas kembali ke Anyu Mansion untuk menyanjung Fang Muling? Ayah, kamu tidak tahu bahwa nama pria ini adalah Qin Chen, dan dia adalah anak laki-laki yang dibawa kembali oleh Muling dari alam rahasia Guiksu. Alasan mengapa klan kegelapan menyerang Muling adalah karena anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini memiliki kepribadian yang sombong. Kemarin, dia berkata terus terang bahwa tidak ada seorang pun di Anyu Mansion kita, dan dia juga melukai Lilong dengan serius dan menipu beberapa harta Lilong.
Saya sangat marah sehingga saya berkelahi dengannya dan diracuni olehnya. Jika bukan karena campur tangan Paman Guzan, saya akan berada dalam bahaya. Saya sangat curiga bahwa orang ini mungkin mata-mata pasukan lain yang ingin memasuki Anyu Mansion kita. Ucap Tuan Muda Sifang melangkah maju dan berkata, "Oh, kamu adalah anak laki-laki yang hampir membunuh keponakan Muling. Belum lagi kamu hampir membunuh keponakan Muling, tapi kamu masih begitu sombong dan merajalela di Anyu Mansionku. Kamu menyakiti orang-orang di Anyu Mansionku, kamu sangat berani." Sepasang mata tegas dari Dewa Sifang tiba-tiba melesat dan tertuju pada Qin Chen, dan dia berkata dengan tegas. "Pertama, saya tidak menyakiti Nona Muling. Kedua, saya memang menyakiti Tuan Muda Sifang, tetapi karena ketidakmampuannya sendiri dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya," kata Qin Chen dengan ringan. Semua orang tercengang. Di hadapan Dewa Sifang, ia berani mengatakan bahwa Tuan Muda Sifang tidak kompeten. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Haha, Dewa Sifang tertawa. Tiba-tiba, tawanya berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, "Orang gila yang berani, beraninya kamu menyakiti murid Anyu Mansionku, aku tidak peduli mengapa kamu bisa datang ke sini, tapi, karena kamu berani sombong di Anyu Mansionku, dan aku tidak akan mentolerirmu menjadi liar. Nak, berlututlah," kata Dewa Sifang memandang Qin Chen, suaranya tajam, rambut hitamnya tiba-tiba melambai, dan semuanya terbungkus dalam cahaya ilahi yang mengerikan, bergemuruh seperti lautan luas yang melonjak melintasi langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tekanan unik milik kekuatan transenden tingkat kedua datang dan menyelimuti Qin Chen secara langsung, seolah-olah dewa telah lahir, dan orang biasa hanya bisa memujanya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir berubah warna. Jika tekanan ini menimpa Qin Chen, bagaimana Qin Chen bisa menghentikannya? Dia pasti akan berlutut di tempat. Dan begitu Qin Chen berlutut di tempat, wajah apa yang akan dia miliki di masa depan? Ketika berita itu menyebar, tidak ada yang akan peduli kepada siapa Qin Chen berlutut, bagaimana dia berlutut, dan apa kebenarannya. Mereka hanya akan mengatakan bahwa Qin Chen sama penakutnya dengan tikus dan tidak tahan ditegur. Ketika rumor menyebar, hati Qin Chen pasti akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan, dan dia akan hidup dalam ketakutan di bawah ejekan semua orang. Dapat dikatakan bahwa Dewa Sifang secara langsung mencoba untuk menghancurkan hati Tao Qin Chen, membuatnya hidup dalam bayang-bayangnya selama sisa hidupnya, tidak mampu mencapai transenden. Itu terlalu kejam dan keji. Di lapangan, aura mengerikan yang tak terlukiskan menyapu. Orang-orang kuat yang hadir semuanya tampak lemah di kaki mereka. Bahkan orang-orang kuat transenden seperti Raja Dangmo sedikit tidak mampu bertahan. Kekuatan Dewa Sifang terlalu kuat, bagaimana Qin Chen bisa menghentikannya? Dalam sekejap, aura mengerikan tiba-tiba menekan Qin Chen. "Apa?" gumam semua orang terkejut melihat Qin Chen berdiri dengan bangga, dan sama sekali tidak terintimidasi oleh momentum itu. Bagaimana ini mungkin? Hanya setengah langkah transenden? Bahkan jika Anda adalah transenden setengah langkah puncak, Anda tidak dapat menghentikan Master Transenden biasa, tetapi orang di depan Anda adalah Dewa Sifang, Master Transenden tingkat kedua, meskipun hanya ditekan oleh momentum, namun itu sangat mengerikan. Dewa Sifang pasti bisa menghancurkan mereka dengan momentumnya. Tapi Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Apakah itu manusia? Qin Chen tentu saja adalah manusia, tetapi dia memiliki dua sumber teratas dari lautan kosmik di tubuhnya, satu adalah prinsip luar angkasa kuno teratas, dan yang lainnya adalah sumber tertinggi dunia bawah. Kedua sumber ini jauh lebih unggul dari Dewa Sifang. Bagaimana Dewa Sifang memaksa Qin Chen berlutut hanya dengan momentumnya? Bukankah ini lelucon? Tentu saja, ini juga karena Dewa Sifang hanya menggunakan momentumnya. Jika ditambahkan jejak aturan atau kekuatan asli, hasilnya akan sedikit merepotkan. "Tuan Sifang, kamu sudah keterlaluan," ucap Lord Sukong berkata dengan dingin. Awalnya, Lord Sukong tidak menyukai Qin Chen, tapi sekarang jelas bahwa Tuan Istana ingin melatihnya sebagai menantunya, jadi Lord Sukong tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, penguasa istana belum berbicara, dan Dewa Sifang ada di sini untuk mengambil tindakan secara langsung. Apa maksudnya ini? Dewa Sifang acuh tak acuh. Meskipun Lord Sukong adalah saudara dari penguasa istana Anyu, statusnya tidak sebaik dia.
Tentu saja, dia tidak perlu mempedulikan pandangan Lord Sukong. Nak, aturan apa yang sudah kamu kuasai, atau harta apa yang kamu miliki di tubuhmu yang bisa menahan auraku? Dia menatap Qin Chen, matanya bersinar. Pada levelnya, hampir tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Mengatakan bahwa Qin Chen dapat menahan momentumnya sendiri, dia tidak mempercayainya. Apa yang dapat menghentikan tekanannya di dunia ini? Entah itu Tao tertinggi atau harta karun penting. Dan jika itu adalah harta karun yang berat, itu pasti tingkat transenden tertinggi, dan harta karun biasa tidak dapat menahan tekanannya sama sekali. Mendengar perkataan Dewa Xifang, semua orang juga terkejut dan menatap Qin Chen. Mungkinkah memang ada sesuatu yang berharga dalam diri anak ini? Berpikir bahwa Qin Chen telah memasuki alam rahasia Guiksu, mata banyak orang menjadi berapi-api. Apa hubungannya ini denganmu? Sebagai orang kuat transenden tingkat kedua, kamu benar-benar tercela menyerang junior sepertiku. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Orang ini benar-benar menyerangnya. Dia sangat tidak tahu malu, dan tentu saja dia terlalu malas untuk bersikap sopan satu sama lain. Ayahku, Dewa Xifang, adalah santo pelindung Anyu Mansion. Hampir separuh dari seluruh Anyu Mansion diperebutkan oleh ayahku. Prestasinya luar biasa dan tak tertandingi. Kamu orang luar, dan kamu berada di Anyu Mansion, beraninya kamu berkata tidak sopan pada ayahku. Ucap Tuan Muda Xifang tiba-tiba berbicara dan berkata dengan suara dingin. Kamu pecundang, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa Dewa Xifang lah yang mengambil tindakan terlebih dahulu tanpa mempedulikan wajahnya? Sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa Qin Chen tidak sopan. Qin Chen mencibir di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tuan Muda Xifang, berhentilah berbicara omong kosong. Jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku. Aku akan membantumu, apakah kamu berani? Terlebih lagi, apa itu santo pelindung dari Anyu Mansion? Konyol, siapa yang tidak kenal dengan penjaga Anyu Mansion? Dewa penjaga adalah penguasa Anyu Mansion, jadi siapakah Dewa Xifang ini? Melihat bagaimana kamu sama sekali tidak memperhatikan penguasa istana, kamu mengira Anyu Mansion ini adalah milik keluarga Xifangmu. Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengubah ekspresi mereka. Memang benar perkataan Tuan Muda Xifang terlalu sombong. Dia adalah santo pelindung Anyu Mansion, dan separuh wilayah Anyu Mansion ditaklukkan oleh Dewa Xifang. Apakah ini berarti dia tidak menganggap serius Tuan Istana Anyu sama sekali? Di sampingnya, ekspresi Tuan Istana Anyu juga menjadi gelap. Anak muda, kamu memiliki lidah yang tajam dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hari ini aku ingin melihat apa tujuanmu menyelinap ke Anyu Mansionku. Ucap Dewa-Dewa Xifang mengabaikan kata-kata Qin Chen, tetapi cahaya dingin muncul dari matanya. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan besarnya dan menyerang Qin Chen secara langsung. Telapak tangan yang mengerikan langsung berubah menjadi langit, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Kali ini, Dewa Xifang tidak menggunakan momentumnya, melainkan langsung mengulurkan telapak tangannya. Saat telapak tangan keluar, langit dan bumi meraung, dan segala yang ada di kehampaan lenyap. Qin Chen, hati-hati! Teriak Fang Muling tiba-tiba berseru dan buru-buru bergegas menuju Qin Chen. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Tuan Istana Anyu dan berkata dengan cemas, "Ayah." Sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh, sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan memblokir telapak tangan tersebut. Itu adalah penguasa Istana Anyu. "Xifang, itu sudah cukup." Ucap Tuan Istana Anyu berkata dengan dingin, "Tuan Muda Qin adalah tamu Anyu Mansion saya. Jika tersiar kabar tentang ini, dunia luar akan berpikir bahwa Anyu Mansion saya tidak tahu cara memperlakukan tamu." Aura penguasa Istana Anyu melonjak, seperti penjara, dan sinar cahaya hitam bermekaran di sekujur tubuhnya, seolah berubah menjadi matahari hitam yang terik, seketika menghalangi serangan Dewa Xifang. "Saudaraku," ucap Dewa Xifang, matanya menjadi gelap, dan dia menatap Qin Chen dengan cahaya dingin. "Asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui, dan dia pernah menyakiti anakku sebelumnya. Dia pasti memiliki motif tersembunyi. Jangan tertipu oleh anak ini. Xifang, jangan khawatir, aku tidak bodoh, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini," kata Tuan Istana Anyu dengan dingin.
Hari ini adalah hari ketika Linger dan Qin Shaoxia memasuki tempat gelap. Jika Anda datang untuk menonton upacaranya, lihat saja dan jangan katakan apapun lagi. Ucap penguasa istana Anyu melambaikan tangannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apa, anak ini juga ingin memasuki tanah kegelapan? Ucap Dewa Xifang tiba-tiba mengubah ekspresinya, saudaraku, tanah kegelapan adalah tanah terlarang di Anyu Mansion kita. Ini sangat jarang, hanya orang-orang dari Anyu Mansion kita yang bisa masuk. Selain itu, non-pahlawan tidak bisa masuk, bahkan anakku tidak pernah memasuki tempat gelap. Anak ini adalah orang luar. Jika Anda membiarkannya memasuki tanah kegelapan, bukankah itu akan membuat hati banyak prajurit di Anyu Mansion kita menjadi dingin? Semua orang yang hadir juga mengubah warna mereka. Tanah kegelapan sangatlah istimewa. Di seluruh Anyu Mansion, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk memasukinya dalam 10.000 tahun terakhir. Bagaimana anak ini bisa memasukinya? Qin Shaoxia pernah menyelamatkan nyawa Linger di alam rahasia Guixu. Jika bukan karena dia, Linger mungkin telah dibunuh secara brutal oleh keluarga Tuoba dan klan kegelapan. Berdasarkan ini saja, dia memenuhi syarat untuk masuk. Ucap penguasa istana Anyu berkata dengan dingin, lagi pula, siapa yang bisa memasuki tanah gelap dan siapa yang tidak bisa memasuki tanah gelap ditentukan oleh kursi ini. Apakah Anda masih punya pendapat? Saudaraku, kamu benar-benar terpesona. Kita bersama-sama menaklukkan Anyu Mansion. Metode apa yang digunakan orang ini untuk menipumu? Tidak, aku harus menangkapnya dan menanyakannya dengan baik. Setelah Dewa Xifang selesai berbicara, tubuhnya bergerak, dan sosok mengerikan melesat ke arah Qin Chen. Langit dan bumi mendidih ke segala arah. Pada saat ini, Dewa Xifang dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dunia mendidih, dan aura mengerikan itu tiba-tiba meledak ke arah Qin Chen. Dia ingin menekan Qin Chen di tempat dan menahan Qin Chen sampai mati di sini tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Lancang, teriak Dewa Sukong sangat marah, membubung ke langit, dan meninju langit untuk menghentikan Dewa Xifang. Sukong, kamu bukan tandinganku, jangan mempermalukan dirimu sendiri, ucap Dewa Xifang dengan dingin. Bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya, tangan besarnya hanya menekan ke bawah, dan tiba-tiba bertabrakan dengan serangan Dewa Sukong. Raungan keras terdengar, dan Lord Sukong terbang mundur. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan transenden, melonjak dengan ratusan juta kekuatan. Dunia di segala arah runtuh, dan seluruh tanah gelap berguncang hebat. Kekosongan di belakang Lord Sukong langsung hancur, membentuk retakan seperti jaring laba-laba yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir berubah warna. Lord Sukong juga merupakan Master Transcendent veteran di Anyu Mansion, Master Transcendent di puncak tingkat pertama. Namun, dia tidak mampu menahan serangan dari Dewa Xifang ini. Hal ini membuat semua orang tidak bisa untuk tidak terkejut. Qin Chen juga mengecilkan pupilnya dan diam-diam mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Menghadapi Master Transcendent tingkat kedua seperti Dewa Xifang, dia tidak berani gegabah sama sekali. Niat membunuh yang dahsyat muncul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, akan naik ke langit. Huff, bocah, kamu sombong sekali. Di usia yang begitu muda, kamu masih berani melawan. Ucap Dewa Xifang mencibir dengan ekspresi dingin. Menurutnya, menghadapi orang kuat seperti dirinya, Qin Chen seharusnya gemetar ketakutan dan membiarkan dirinya dibantai, namun ia tetap berani melawan. Sungguh lancang. Aura Dewa Xifang menjadi semakin dingin, dan bahkan sebelum serangan itu mendarat, hanya satu nafas yang menekan tubuh Qin Chen dan mengguncangnya, seolah-olah tubuhnya akan terbelah di tempat, tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Tidak baik. Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia tidak menampilkan tubuh dewa luar angkasa dan mengungkap rahasia kendalinya atas sumber luar angkasa tingkat atas, nafas ini saja akan cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya secara langsung. Apakah ini transenden tingkat kedua? Jejak keganasan melintas di mata Qin Chen, dan dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan magis spasialnya, ketika tiba-tiba. Cukup, teriakan tajam bergema di langit dan bumi, dan saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Dewa Xifang, itu adalah penguasa Istana Anyu. Penguasa Anyu Mansion mengangkat tangannya, dan telapak tangan yang megah tiba-tiba muncul, bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Xifang.
Raungan itu bergema, dan seluruh tanah gelap mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Dalam suara berderak, kekosongan di sekitar tanah gelap runtuh dalam sekejap, membentuk celah ruang gelap yang jaraknya ribuan mil. Di celah ruang ini, kekuatan ruang gelap menelan kekuatan di sekitarnya, menelan semua zat berwujud dan tidak berwujud. Jika tanah kegelapan bukanlah pusat dari Anyu Mansion, dengan formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, satu pukulan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan seluruh dunia runtuh dan berubah menjadi debu. Saudaraku, orang ini jelas-jelas mata-mata dari kekuatan luar. Kenapa kamu? Ucap Dewa Xifang dengan dingin. Cukup, Xifang. Ucap penguasa istana Anyu tampak murung, matanya setajam mata pahlawan, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Muda Qin adalah dermawan saya di istana Anyu, dan mengizinkannya memasuki tanah kegelapan juga merupakan janjiku kepadanya. Jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata penguasa istana Anyu melangkah maju, dan aura mengerikan naik ke langit di tubuhnya, dan paksaan yang menakjubkan menyelimuti segala arah. Seluruh kekosongan di mana istana Anyu berada bergetar pada saat ini, seperti air mendidih. Niat membunuh yang dahsyat muncul dari tubuh penguasa istana Anyu. Matanya sedingin elang, terpaku erat pada Dewa Xifang, dengan tatapan cemberut. Tentu saja, jika Dewa Xifang bergerak, dia akan menyerang dengan kekuatan pembunuhnya secara langsung. Dewa Xifang memandang penguasa istana Anyu dengan tenang, terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba aura di tubuhnya tiba-tiba menghilang, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah. Karena kakak tertua berkata demikian, maka aku sebagai saudaramu, tidak akan bersikeras mengambil tindakan lagi. Tapi aku masih harus mengingatkanmu saudaraku, beberapa orang bersembunyi sangat dalam, kamu harus hati-hati, jangan tertipu. Mendengar ini, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega. Salah satunya adalah orang kuat yang telah bertarung di Anyu Mansion selama bertahun-tahun, dan yang lainnya adalah penguasa Anyu Mansion. Jika kedua orang ini mendapat masalah, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Anyu Mansion. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan sendiri. Melihat Dewa Xifang tidak lagi bersikeras mengambil tindakan, penguasa istana Anyu hanya bisa mengangguk dan berseru dengan tenang. Selain itu, kakak laki-laki tertua, aku punya satu permintaan lagi sebagai saudara. Ucap Dewa Xifang tiba-tiba berhenti sejenak dan melanjutkan, putraku Xifang akan menerobos ke alam transenden. Tempat gelap ini akan sangat bermanfaat bagi putraku. Aku ingin tahu apakah pembukaan tanah gelap kali ini akan memungkinkan anakku Xifang untuk memasukinya dan berlatih. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua tiba-tiba sadar. Dewa-dewa Xifang awalnya memiliki ide ini. Meskipun tanah kegelapan adalah area terlarang untuk seluruh Anyu Mansion, sebenarnya ini adalah tanah leluhur yang diwarisi dari garis keturunan Tuan Istana Anyu. Dalam keadaan normal, hanya garis keturunan Tuan Istana Anyu yang berhak untuk masuk. Tentu saja, selama ribuan tahun sejak berdirinya Istana Anyu, untuk memenangkan sekelompok master di sekitarnya, penguasa Istana Anyu juga telah membuka tanah kegelapan untuk beberapa pahlawan untuk berlatih. Namun mengingat usia Tuan Muda Xifang dan kontribusinya pada Anyu Mansion, dia masih jauh dari memenuhi standar ini. Namun, Dewa Xifang sudah cukup. Hanya saja tidak mudah bagi Dewa Xifang untuk meminta permintaan tersebut. Sekarang, jika orang luar seperti Qin Chen memenuhi syarat untuk masuk, maka Dewa Xifang akan memanfaatkan situasi ini dan bertanya, dan penguasa Istana Anyu tidak akan bisa menolak. Bagaimanapun, Dewa Xifang telah menjaga Istana Anyu selama bertahun-tahun dan memberikan banyak kontribusi dalam pendiriannya. Haha, aku lalai. Dengan bakat keponakan Xifang, tidak masalah memasuki tanah kegelapan. Jika keponakan Xifang bisa menggunakan ini untuk menerobos alam transenden, Istana Anyu kita akan memiliki satu sosok transenden lagi. Itu juga akan menjadi manfaat yang besar. Ucap penguasa Istana Anyu tidak ragu-ragu sama sekali dan hanya tertawa. Kalau begitu, keponakan Xifang akan memasuki tanah gelap bersama Linger dan yang lainnya. Cepat, berterima kasihlah pada Tuan Istana. Tegur Dewa Xifang pada Tuan Muda Xifang. Terima kasih Tuan Istana. Ucap Tuan Muda Xifang buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Haha, keponakan Xifang, kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Tuan Istana Anyu sambil tersenyum. Saat ini,
Suara Dewa Xifang terdengar langsung di telinga Tuan Muda Xifang. Xifang, dengan kultivasimu, kamu sudah bisa menerobos alam transenden. Setelah kamu memasuki tanah gelap, jangan khawatir tentang hal lain. Kamu harus menjadi yang pertama kali melakukan terobosan. Setelah kamu menerobos, kamu langsung bunuh anak itu. Tempat gelap dapat menghalangi semua kesadaran spiritual, dan bahkan penguasa istana pun tidak dapat memata-matainya. Selama kamu membunuh anak itu, bukankah Fang Muling akan menjadi milikmu? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Dewa Xifang.